ada satu persatu ekspresinya ya. Ini karena Biasanya ada Mbak Popok. Iya, ada Mbak Popok. Ada Mbak Popok sekarang. Mbak Popi. Iya, gurunya sama Mbak Popi lagi di Pak Sutri. Selamat menempuh hidup baru udah lama. Iya, udah lama. Oke, yang ini adalah pasangan Pak Sutri yang lain yang kita bahas ya. Ada lagi? Iya, Raffi Ahmad sama Gigi gitu ya. Kita coba lihat bagian pertamanya. Ini pada netizen pun sebenarnya juga banyak yang membahas, aduh ekspresinya gitu aman sih, aduh tangannya ditepis gitu-gitu. Coba kita lihat yang pertama, bagian pertama apa yang dilihat? Ini coba kita lihat, kita putar dulu. Hah? Oh, kita roll lagi. Nah, ini yang pertama. Tangan. Nah, tangannya lagi. Menarik ya? Ditepis. Geli kali. Bisa jadi. Banyak lah. Oke, tuh ya ada konten di situ ya, alisnya nggak simetris kiri dan kanan. Gila, Karos juara loh. Oke. Tangannya di leher Gigi. Nah, oke. Di bagian pertama pada saat awal sekali gitu ya, pada saat itu kan ada tuh, dia pertama dia ngomong gitu ya. Dia mau cerita, itu terlihat di awal. Kalau ini rolling semua, satu-satu aja di rollingnya coba. Bisa Diulang dari kelihatan. awal. Satu tadi tangan tuh narik ya, Karos ya, yang dibulutin merah ya tadi. Diulang lagi di awal. Jadi di awal pada saat dirangkul gini kan, di awal ngomong gitu ya. Itu saya lihat bibirnya Raffi Ahmad agak menipis. Biasanya kalau bibir menipis ya ada ketegangan di rahang, itu adalah tanda itu agak kesel gitu. Menipis tuh gimana sih, Kak? Jadi Geget. Jadi kalau kita emosi kan Itu so seksi. Oke, coba ini benang, Ini yang pertama, coba kita lihat yang pertama. Nih ya. Tuh, ya kesel ya. Kesel itu bersamaan dengan pada saat Gigi melepas rangkulannya. Ini sebenarnya apa artinya? Jadi kalau kita melihat sebuah ekspresi, sebuah body language, itu bukan berarti semata-mata langsung artinya pasti sesuatu. Ada beberapa kemungkinan yang harus dicek lagi, harus ditanya lagi. Jadi harus konfirmasi lagi kepada orangnya, betulkah seperti itu? Tapi ini ada kemungkinannya, ada banyak hal. Kenapa dia ada ekspresi kesel sedikit di situ ya? Barangkali satu, dia kesel, kenapa sih gue harus menjelaskan ini kan masalah personal, bisa saja ya. Nggak nyaman ya. Iya, atau mungkin dia kesel, aduh gue mesti mikir nih gue mau ngomong apa gitu ya. Atau mungkin dia kesel karena itu kayaknya bedaknya agak tebel ya. Iya, bisa jadi. Putih banget mukanya tuh, lihat tuh. Kesel. Atau mungkin kesel karena dia kaget, dia mau ngerangkul kok tangannya tiba-tiba ke belakang, bisa jadi ya. Nah tapi gesture Gigi yang melepas tangannya Raffi itu juga artinya juga banyak sekali kemungkinannya. Kemungkinan pertama, mungkin dia kecekek kan? Nah, Iya kan? Di sini agak sesak. Nggak mungkin, kan lehernya jauh, itu kan di pundak, nggak mungkin kecekek. Enggak, karena tadi sebelumnya begini tangannya. Jadi Raffi begini, ke tangannya Gigi gini loh. Mungkin AC-nya mati jadi gerah kan. Bisa Gigi kan jadi. rambutnya kan gerah. Aduh, AC-nya panas banget sih. bisa. Atau Positive thinking, Kak. Atau bisa gini, pada saat tangannya di sini nyangkut di rambut kan? Rambutnya kan Atau yang paling bener cewek-cewek paling kesel kalau dipegang kan cowoknya pengen ngelus. Iya. Jangan 2 jam bisa jadi. Iya nggak cewek-cewek ya kan? Jadi ada banyak kemungkinan dari adegan-adegan tadi ya. Nah itu adalah satu ekspresi kesel dan tadi cara menepis. Ada beberapa kemungkinannya. Kemudian selanjutnya adalah pada saat tadi sama di adegan itu yang masih. Nah saya mau menjelaskan ya. Itu abis itu Raffi, ketawa ya. Ketawanya asimetris. Alisnya lebih jelas lagi tuh. Itu seperti itu. Karos serem banget sekarang jago. Karos jago, mau ketemu dia serem. Eri ya, simetris apa artinya? Itu adalah ekspresi kontem. Kontem itu seperti Kontem kayak itu apa? Kontem itu kayak dia memiliki sesuatu, nilai-nilai yang dianggap nilai sesuatu atau informasi yang dianggap lebih penting atau yang lebih tinggi daripada orang lain. Jadi bisa kayak gini, bisa kayak lu tahu apa sih? Gue punya sesuatu yang gue lebih tahu, lu jangan sok tahu deh, bisa kayak gitu. Atau lu nggak level sama gue, bisa. Itu kan Itu kontem. kontem. Jadi kita ya agak gitu ya. Jadi itu ada beberapa kemungkinannya kenapa dia gini gitu. Misalnya satu, ya tadi sama dia kontem gini, orang pengen tahu banget sih kehidupan gue gitu ya, bisa. Atau kedua dia kontem, gue ada sesuatu yang gue tahu, lu mau tau aja gitu, bisa ya. Atau ketiga, ya gue jelasin lah ya gitu ya. Oke lah, kita jelaskan lah ya. Gila, Feniro sekarang jago banget. Luar biasa. Pantesan liburan mulu. Tapi kayaknya kalau baca Mbak Melani agak susah. Kenapa tuh? Botoknya banyak banget. Gue bukan botok, gue Batak, laki gue botak. Iya, ada ekspresinya. Harus, bener. Kalau orang
yang di benang, red lift atau di botox itu kan ekspresinya berkembang. Bisa nggak? Kalau di botox memang agak susah lihat prosesnya dari facial expression. Happy, telepon, gua botox semua muka. Pada ketahuan bohongan gua ya kan. Ya, tapi tadi konten itu juga artinya bisa banyak, bukan berarti bahwa dia berbohong, tidak, tapi ya kurang lebih kemungkinan itu dia tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu, atau dia merasa aduh orang lain penting banget sih tahu apa alasan gue, atau mungkin dia membayangkan sesuatu yang buat gue aduh lucu banget sih ini kejadian gitu ya, aduh nggak paham deh apa yang ada di pikiran gue gitu ya, bisa seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Adegan selanjutnya adalah next, ada satu bedah satu persatu. Nah ini adalah ketika dia menjelaskan saya nggak bisa datang, adalah dia pegang hidung ya. Seringkali dia pegang hidung itu juga netizen memperhatikan, oh bahwa Om tuh pasti sering banget pegang hidungnya ya. Gak tau nggak sih itu sebenarnya hidungnya dipegang-pegang? Oke. Nah itu adalah yang namanya gerakan manipulator. Gerakan manipulator itu bukan berarti dia memanipulasi, tapi gerakan manipulator itu adalah sebuah gerakan yang biasanya orang melakukan kayak seperti refleks kalau dia lagi kebanyakan ada kalau kita nervous, misalnya garuk-garuk apa gitu ya, itu kebanyakan. Jadi atau kemungkinan juga memang hidungnya gatel, itu bisa juga. Ada berapa kali tuh kalau nggak salah? Itu artinya ada artinya juga gitu. Ya itu menggambarkan situasi emosinya aja gitu. Kalau itu adalah memang manipulator, artinya dia makin lama kalau dia ngomong makin sering gitu, padahal kita nggak ngeliat ada apa di hidungnya. Copot hidungnya. Ya. Sabar Kak, pada penasaran banget sih. Pada saat itu adalah ketika dia menjelaskan saya lagi ada syuting iklan ya. Pada saat dia ngomong syuting iklan dari jam 5 pagi, kemudian ada sedikit ekspresi apa ya, agak penekanan yang buat tuh dari jam 5 pagi kayak discuss tuh apa ya, kayak gitu, kayak gue tuh udah iklan, lu kok nggak percaya banget mungkin begitu, atau gila ya gue cari duit dari jam 5 pagi banget gitu, bisa jadi seperti itu, atau gini aja gue mesti jelasin, bisa aja seperti itu. Tapi itu dia waktu dia ngomong jam 5 pagi ya, dia gini kan, hidungnya yang digini ya, jadi ada kemungkinan mungkin hidungnya ada sesuatu yang dia kayaknya nggak percaya diri harus diginiin bersihnya supaya bersih gitu, supaya dia nyaman gitu. Tapi kita kan ngomong ya itu acaranya sampai malam, sampai jam 8. Ketika jam 8 dia hanya pegang ujung hidungnya saja. Itu artinya itu manipulatornya. Apa yang ujung hidung dipegang? Jadi Raffi tuh banyak memegang bagian hidung, mungkin kemungkinan bisa juga ada fans gua di situ ya kan. Komedo, komunitas Melani Ricardo di hidungnya. Atau bisa juga ada yang dia agak nggak yakin juga dengan jam 8 malam itu. Selesai jam 8 mungkin dia ya nggak yakin, karena di situ juga ada beberapa jeda ketika dia menyebutkan jam 5 pagi sampai si Karos jam 8 malam. Udah, lu mendingan sekarang fokus deh jadi pakar ekspresi biar gua lawan ini. Lanjut, ekspresi Nagita Slavina. Ekspresi Nagita Slavina. Ini ekspresi Nagita Slavina. Satu. Ini adalah ketika Raffi Ahmad menjelaskan bahwa jangankan Caca, sama adik gue sendiri aja, gue nggak datang ke resepsinya, gitu ya. Itu ya, senyumnya kontem, lirikannya maut ya. Set gitu ya. Kemungkinannya banyak. Satu. Dasar sama keluarganya nggak perhatian, bisa ya. Atau yang kedua mungkin dia sebel karena gitu amat sih orangnya sibuk kerja melulu, bisa ya kan. Atau bisa juga gini, serah deh mau ngomong apa, bisa. Ada beberapa kemungkinan, saya tidak menggiring opini loh. Jadi tapi saya justru membuat Anda untuk berpikir ada berbagai macam kemungkinan kenapa perilakunya seperti itu. Tapi yang menarik adalah bagaimana Raffi meletakkan tangannya ya. Meletakkan tangannya, diletakin aja gitu ya. Emang dia nggak ngerasa itu berat banget apa tangannya ya? Gitu ya, tangannya tuh cuma diletakin gini aja. Emang gigi nggak megang itu? Enggak. Ya, jadi kadang-kadang kalau gigi lagi ke sana ditarik ke dalam, ya. Kalau gigi lagi ke sini ditarik ke dalam. Jadi seperti sedang berayun-ayun di ombak gitu ya. Yang penting ya berayun di badan. Ya mungkin kita lagi menikmati tempo ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kira-kira kalau lagi berayun lagu apa yang kira-kira paling pas untuk lagu? Bersama di pelukanmu, mengajarkanku. Gak usah nyanyi ya, oke baiklah. Saya tidak membuat kesimpulan apa-apa, saya hanya membaca ekspresinya dan menyebutkan ada beberapa kemungkinan kenapa ekspresi itu muncul. Begitu, oke lanjut. Berikutnya, sekarang kita lihat ini adalah tayangan mengenai kondisi terbaru, kabar terbaru dari kondisi Julia Perez. Kita saksikan yang berikut. I'm feeling sexy and free. Melani Ricardo atau Agnes Melani Siahaan lahir di Medan 24 Februari 1981, memulai karirnya sebagai penyiar radio. 19 April 2017 kemarin, Melani dan Fitri Katlina sempat menjenguk Juppe di RSCM setelah sebelumnya ada kabar bahwa kondisi Juppe sedang kritis.
Menurut Melanie, kondisi Jupe baik-baik saja dan meminta doa untuk kesembuhan Jupe. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, itu Melanie. Postingan VT-nya. Hah? Oh, jadi postingan kondisi Jupe itu ada di dalam VT-nya Melanie Ricardo. Gitu kan kemarin kalian berdua ya sebetulnya yang datang mengunjungi Jupe. Apa sih yang membuat kalian kemarin itu mengunjungi? Apa memang sudah direncanakan atau karena mendengar kabar mengenai kondisi Jupe? Cerita dulu ya. Iya. Jadi aku tuh kan punya grup ya, punya WhatsApp grup sama Luna Maya, sama Ayu Dewi, sama Edric. Jadi emang aku tuh ini sebetulnya accidentally banget gitu. Jadi sebelumnya kan aku terakhir lihat Jupe itu 2 minggu yang lalu gitu. Jadi banyakan lah update teman-teman. Tapi kayaknya kondisinya saat itu masih stabil gitu 2 minggu yang lalu ya? Gitu. Terus sudah Masih gitu, biasa, masih bisa ngobrol. iya, aku ketemu datang Jupe masih ngobrol, masih cerita yang dia masih bilang bahwa orang setiap ketemu dia sabar ya, kuat ya. Tapi orang kan nggak tahu apa yang gue rasain gitu loh. Maksudnya ya kadang-kadang kita bisa bersimpati, tapi kita nggak bisa berempati. Artinya kita bisa ikut merasakan apa yang dia rasain, tapi kan kita nggak bisa menaruh diri kita di posisi dia gitu. Terus saat itu masih oke Kak, masih bisa ngobrol segala macam. Terus aku inisiatif bilang sama Luna, sama Ayu, sama Edric, yuk pas kita nanti abis pemilihan di Nyoblos, yuk kita ke tempatnya Jupe, kita pengen ya sowan deh, kangen gitu. Karena aku suka ngobrol juga sama adiknya Jupe, suka WhatsAppan, dia bilang, Mel datang dong mampir-mampir lihat Jupe juga gitu. Karena emang terakhir-terakhir kalau WhatsApp Jupe jujur nggak pernah dibales. Awalnya bete, anak gue WhatsApp agak dibales, kalau apa namanya itu kapan nggak dibales? Dulu waktu masih Insta story rajin tuh. Terus gue ternyata pas gue kesana gue bilang, kok gue WhatsApp nggak dibales sih? Gue bilang, ya lo Mel, boro-boro gue tadi habis ambil darah lah ini. Terus gue mikir, iya sih mungkin ya anak pada saat dia gue Insta dan segala macam itu hanya buat pengalian karena dia pasti kan bosen di dalam. Tapi dia kadang-kadang nggak selalu into phone lagi, nggak ngeliat-ngeliat karena harus ambil darah, karena dia kesakitan apa segala macam gitu. Nah, aku live sama Fitri jam 1 sampai jam 5 di satu TV swasta, tiba-tiba dapat kabar gitu, Jupe pokoknya kondisinya agak menurun gitu. Aku langsung sama Fitri sama Gotik tadinya pengen ke sana, cuma Gotik masih harus kerja, jadi kita berangkat langsung sana. Jadi emang sebetulnya udah rencana pengen ke sana, ditambah ada kesempatan, ada berita juga. Kondisinya agak sedikit menurun gitu. Jadi pada saat akhirnya kamu, kan itu 2 minggu yang lalu kamu melihat kondisinya biasa. Pada saat kamu kemarin ketemu, apakah berbeda sekali dengan kondisi sebelum terakhir kamu ketemu? Gini, sebetulnya saya kan saya datang ke dalam, saya tahu kondisinya, saya melihat, saya ketemu, jujur saya nggak mau bohong. Tapi saya bukan pada posisi yang memang saya pihak keluarga gitu. Jadi ada hal-hal yang saya nggak bisa cerita gitu, karena itu hanya pihak keluarga yang punya hak gitu. Tapi Jupe kalau orang bilang apa segala macam enggak. Tapi yang pasti kita minta doa teman-teman yang sayang sama Jupe, lebih keras lagi, lebih giat lagi supaya benar-benar Jupe kalau emang Tuhan mau berikan kesempatan kedua, Tuhan angkat penyakitnya supaya dia nggak dalam kesakitan terus gitu. Apa yang kalian berdua lakukan kemudian pada saat menjenguk itu kemarin? Iya, yang pasti waktu itu bersyukur banget kita masuk ke dalam, langsung di samping Kak Jupe. Alhamdulillah Kak Jupe masih mengenali sahabat-sahabatnya ya. Di situ Kak Jupe sangat berjuang untuk hidupnya, berjuang untuk melawan sakitnya, dan selalu menampakkan ekspresi bahagia ya. Karena Kak Jupe, aku tahu banget di atas sakitnya, di atas pedihnya itu Kak Jupe selalu ingin menampakkan kebahagiaan kalau di depan sahabat-sahabatnya. Sampai pernah waktu itu 2 minggu yang lalu juga aku jenguk beliau. Waktu itu Kak Jupe bilang, yaudah alhamdulillah kamu bisa datang, aku kangen banget sama kamu Fitri, aku kangen banget. Aku nggak mau soalnya datang, tiap kali kamu datang aku mesti nangis. Karena Kak Jupe tuh pengen kalau ketemu sama teman-temannya dalam keadaan yang seneng, bahagia. Makanya kan 2 minggu yang lalu ketemu tuh Kak Jupe benar-benar dalam keadaan yang baik, cantik. Bahkan rencananya mau pulang, udah mau pulang, dan kemarin dapat kabar seperti itu dan kita langsung datang. Cuma mungkin memang Kak Jupe dan keluarga besar Kak Jupe memang butuh privacy dan ketenangan dalam recovery ini. Jadi kita sangat menghargai banget privasi keluarga dan Kak Jupe, dan mungkin teman-teman dan sahabat semuanya yang hanya bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa yang sebaik-baiknya, terbaik doa kita untuk Kak Jupe. Karena kan hanya satu yang bisa merubah semuanya, yaitu Allah SWT yang memang mempunyai
kekuasaan ya untuk bisa buat Kak Jupe. Kalau lebih kamu baik. Mel, apa yang hal penting yang kamu lakukan kemarin untuk memberikan dukungan buat Jupe? Yang pasti kan si tante kan, mama Jupe kan kalau bilang pokoknya kalau di depan Jupe jangan nangis Ya. gitu ya. Tapi kan namanya, gue kan sama dia tuh apa ya? Yalah dari zaman ngejar-ngejar pemain bola berdua sama dia gitu kan. Terus ya dulu kan punya acara bareng-bareng juga kan. Jadi tahu nih anak apa ya? Nih anak tuh sosok yang ceria banget gitu. Gila. Sampai kemarin kita ngobrol rame-rame sama desainernya Jupe juga, pernah masuk penjara. Mau masuk penjara aja dia bikin baju dulu gitu loh. Di set sama dia semuanya supaya jangan orang lihat bahwa sedihnya. Betul. Tapi apa Dia yang cantik, dia Iya. yang cantik, orang nggak mau lihat dia udah deh nangisnya, gue nggak usah lihat gitu. Betul. Dia ke penjara juga, aku nyamperin dia, bawain jengkol buat dia. Gue inget gue sama Trans TV juga. Jadi apa ya, begitu ngelihat kondisinya kayak gitu, emang aku cuma bilang, Tuhan, hidup tuh semua di tangan Tuhan gitu ya. Kita sakit, kita sehat, kita bersyukur, semuanya tuh emang punya Tuhan gitu. Kita nggak punya kuasa apa-apa. Tapi aku kemarin cuma minta sama tante, karena emang suasananya di dalam kamar tuh rame, masih banyak rame gitu loh. Dan dia kan kondisinya juga kan sebetulnya ya apa ya, maksudnya butuh Masih butuh istirahat istirahat, ya. gitu loh. Jadi aku cuma bilang, Tan, aku izin keluar aja, tapi aku minta tolong, walaupun aku berbeda keyakinan, Jupe Muslim, aku Kristen, tapi aku pengen berdoa buat Jupe gitu. Aku percaya kalau kita sama-sama berdoa, kita minta sama Tuhan gitu, apapun yang Tuhan kasih yang terbaik, kita bersyukur. Dan aku bilang, Yuli, gue berdoa ya Yul ya gitu. Jadi aku berdoa, aku pegang tangannya, aku doa buat Jupe. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin, cuma ya cuma berdoa doang bisa buat Jupe gitu loh. Jadi masih banyak orang sampai akhirnya kalian berarti termasuk yang terakhir bisa bertemu ya, karena sesudah itu Masih ada. Terakhir Luna sama Ayu. Luna sama Ayu masih bisa, iya. masih bisa bertemu. Sesudah itu dia mesti banyak sekali istirahat. Istirahat. Oke, jadi apa menurut kalian apa yang sebaiknya paling penting Jupe butuhkan saat ini? Doa pasti. Apakah teman-temannya perlu hadir? Perlu Jupe masih perlu gitu kalau memberi semangat. Apa yang membuat Jupe semangat sih sebetulnya gitu? Harus nggak tahu kalau itu. Mungkin yang tahu, yang bisa jawab ya adik-adiknya yang selalu Iya. di sebelah dia deh. Yang gitu. pasti kita support terbaik apa yang keluarga Kak Jupe butuhkan. Kan kemarin alhamdulillah ya teman-teman sahabat semuanya untuk biaya semuanya segala macam udah nggak perlu dipikirkan lagi. Tapi mungkin sekarang adalah support terbaik adalah doa dan care kita terhadap keluarga besar Kak Jupe. Dan doa itu bisa dilakukan di mana saja, Betul. begitu ya. Asal dilakukan dengan betul-betul tulus dan ikhlas. Insya Allah ya, Tuhan memberikan yang terbaik untuk Jupe dan keluarga. Kita akan kembali, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Oke, baik, kita akan Rumpi sama mereka berdua masih. Ada satu artikel buat Fitri Kalina, bunyinya apa? Coba kita lihat. Ya. Kebo, apa Jeng, sih? jeng. Tring. Kagak mau bikin muncul, penasaran nih, nggak muncul. kagak mau muncul, ada orangnya soalnya. Oh iya. Oh, terkena penyakit jantung sudah lama, parahnya setahun ini. Emang ya kamu jantungan sekarang, Fitri? Galo klarifikasinya. Iya, yang klarifikasi Iya, dong. iya. Benar, gimana? Jadi gini, memang setahun lebih yang lalu, Kak, aku memang positif terkena aritmia. Aritmia itu Gangguan irama jantung. Oh, gangguan irama jantung. Waktu itu karena aku lagi program omongan juga, Oh. ternyata memang pengaruh banget dengan hormonal dan segala macam. Tapi memang sebelum-sebelumnya aku ngerasain, mungkin dengan stres segala macam yang aku nggak ngerasa kan. Tapi kok waktu itu makin lama makin mengganggu, gitu, makin mengganggu, Apa, suka bikin sesek? sesek, pusing, keliangan, keleneng gitu. Waktu itu sama dokter ada 3 dokter kalau nggak salah yang aku sampai 4 malahan sampai yang ke Singapura. Itu aku minta opini lah gitu. Macam-macam, ada yang sampai pasang alat, operasi dan segala macam. Akhirnya aku stres dong, makin stres. Aku ke Singapura, di sana aku minta, Dok, kayaknya aku nggak bisa kalau aku harus operasi. Aku mendingan terapi aja, dan alhamdulillah waktu itu terapi 3 bulan full aku minum obat dan olahraga pelan ya. Ya mungkin alhamdulillah sekarang udah
Alhamdulillah sekarang udah sehat dong. Alhamdulillah. Udah sehat. Terima Jadi- kasih doanya Jadi pasti. iramanya udah AB. Iya, gitu. udah ABG tua lagi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Jadi itu karena memang hormonal. Ada pengaruh, ternyata ada pengaruh dengan hormonal juga. Karena waktu itu aku lagi program omongan kan. Jadi kan aku harus ada asupan hormon. Nah, sekarang memang itu yang memang menghambat aku untuk program omongan. Jadi Tapi sekarang pakai program apa? nah, sekarang udah sembuh kan. Nah, bisa program lagi lah. Yang sama gitu. atau yang beda lagi? Beda lah kayaknya. Beda aku lagi sih ya? lebih sekarang mungkin secara alami dulu lah gitu. Kan kemarin sempat Programnya Tuhan berarti sekarang. bener, inseminasi buatan kan. Ternyata badan aku waktu itu kuat. nggak kuat kan, ada something kan dengan jantung aku. Akhirnya sekarang mungkin lebih kita santai aja sambil menikmati Bulan madu terus. bulan madu. Ajarin Mel, ajarin. Ada dua Apa yang udah serius Oke, udah jadi. dia kan udah sehat kan? Udah. Berarti boleh dikagetin. Kita dudukkan di kursi fitnah. Fakta ya. Kirain Kamelani. Kamu kan yang ada Oh, di beritanya. situ, oh, di situ. Ayo cepet. Enggak lah, Kamelani kan yang bisa Ayo, di jantungan. Bantuin nanya nih. Bukan, bukan, jantungan ya. bukan. Soalnya Kamelani mukanya dibotok semua ya. Baru, ini anak gue baru nanya-nanya dikasih tau ke seluruh dunia. Nah, ini Melani apa Fitri Karlina? Fitri. Siapa? Fitri. Gue. Fitri. Oh, My Fitri. God. tuh Fitrinya kan Gua mah Fitri. bersih gosip kali. Gosip sih bersih, hidup gue gak bersih. Jawab Fitri Karlina pertanyaan saya dengan jujur. Apakah jawabannya? Apa? Fitnah atau Fakta. Fitnah atau fakta? Ya. Sebelum jadi artis terkenal seperti sekarang ini, kamu sering mengalami penderitaan saat pergi pulang kampung ke Banyuwangi sampai rela desek-desekan dan tidur di lantai kereta bareng kecoa. Ya. Kecoa, lihat ya ke sana. Iya, Nanti ada yang kecoa. kesini. Ya, fakta. Ya ampun, tidur sama kecoa. Ya, enggak. Waktu itu kan masih ikut naik kereta ekonomi kan. Zaman dulu belum seperti kereta sekarang. Jadi aku bobo di lantai gitu. Kecoanya pada jalan-jalan. Gak geli tuh, kecoa kan ada kumisnya. Itu mah kakak gue. Kumisnya. Kecoa. Gitu ya. Fitnah atau fakta? Apa lagi? Oh, kamu itu sangat risih dan gak keganggu banget dengan komentar-komentar dari all shop di Instagram. Pembesar, peninggi, pemutih. Pemutih. Makasih banget ya kakak, thank you banget untuk rekomendasinya ya. Iya, beneran loh. Itu sampai klien aku tuh telepon, Mbak Fitri katanya kamu pakai ini ya, pemutih ini ya, bener nggak sih gitu? Enggak. Kalau aku paling tersinggung ini, perut buncit. Hah? Maksudnya? Gua, jujur ya, lo siapa aja ngepost di komen gue. Gua tiap ngepost, Jadi kalau foto gua banget. OOTD pasti hadir tuh. Perut buncit, gua upload aja, hadir. Iya. Sebenarnya ini antara fitnah sama fakta sih. Jadi sebenarnya nggak benci-benci banget, tapi aku kan suka aktif juga. Aku hapus-hapusin aja gitu. Fitnah atau fakta Fitri Karlina bahwa sebenarnya kamu sangat cemburuan dan takut kalau suami kamu yang pilot ganteng itu tergoda oleh pramugari. Beneran loh? Mau fitnah apa fakta? Fitnah atau fakta yang jujur? Fitnah apa fakta? Yang jujur, ayo. Jujur. Lo Iya. masih takut kalau laki lo kegoda sama pramugari apa pramugara? Jangan buka di sini dong. Jangan buka di sini dong, Mak. Itu rahasia Eka. Istri mana juga pasti cemburu lah ya. Iya. Kalau sering ditinggal pergi Gini. jauh jarak kan Ya, ya. kalau cemburu sih pasti. Iya. Cuma enggak sih, alhamdulillah itu fitnah. Fitnah lah. Fitnah. Udah terakhir cemburu tuh 10 tahun lalu waktu masih pacaran, Mak. Oh, lama banget ya pacarannya. Iya. Fitnah atau fakta? Kalau kamu Fitri Karlina itu berencana ingin buka usaha sulam alis sampai kamu belajar kursus sulam alis sama Ko Ali. Fitnah atau fakta? Sebentar, maaf. Salah. Ini pertanyaannya ke sini apa ke situ sih sebenarnya? Hah? Ke gue kali harusnya Ini hasil sulam mana, Bu? pakai Bu, bilang-bilang ini- sulam alis karos habis baru disulam alis. Beneran, Bu. Makanya tadi Eka itu salfok mulu ya kalau ngeliat muka Nio Karos tuh ada Ini alisnya. adalah alis flyover Antasari. Coba di zoom. Ya, oke. Harus endorse. Ingin tahu lebih detail apakah kalian bisa? Alisnya di endorse. Apakah
Melanie Ricardo atau Fitri Karlina. Selain berikut jangan kemana. Tetap di Rumpi. Oke, kita mau Rumpi gue banget gak? Gue banget. Kalau gue banget angkat tangan ya, jangan angkat senjata. Oke. Abis nanti kita gue banget ya gue banget. Nanti ada seorang penyanyi suaranya bagus banget ya yang akan menyanyi lagunya judulnya Menanti ciptaan Glenn Fredly. Oh, pasti oke banget. Namanya nih. Bakes. Oke, sekarang kalian dulu. Bakes. Bakes. Emosian. Gue banget. Dulu. Terus sekarang? Sebelum punya anak, sekarang lebih lagi. Ya, sabar. Lupa. Gak terlalu sih. Enggak ya? Berarti itu tergantung usia ya. Berarti gue perfeksionis. Gue banget. Cemburuan. Yang bener. Kepo sama handphone pasangan. Enggak, gue sama Tyson udah sama sekali percaya udah gak pernah ngutak-ngatik Enggak sama sih. sekali. Iya. Kamu juga enggak? Enggak. Serius? Gak pernah pengen tahu? Enggak, cuma gini doang. Sama aja, Bu. Stalking Instagram gosip. Siapa yang nge-follow? Iya. Lo gue follow pakai akun pribadi gue loh. Iya, bener. Tolong di follow back ya. Tepuk tangan dulu dong. Kalian berdua terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih. Nanti kalau buka aku tato alis kasih tahu aku. Iya, Yes. Pelanggan pertama ya, Bu. Pelanggan pertama ya. Touch up alis. Aku agak serem kalau ditato sama dia ya. Diam gak? Teman-teman, tapi serius ya, kita doa semuanya buat Jupe. Semoga Jupe boleh segera diberikan Tuhan apapun yang terbaik, kesehatan, dan diangkat penyakitnya. Amin ya teman-teman ya. Terima kasih. Salah satu yang bisa membuat hiburan itu adalah kalau mendengarkan suara yang bagus Ya. dan menyanyi ya. Ya. Dan sekarang kita akan hadiah buat kita semua. Ini adalah sebuah lagu Menanti ciptaan Glenn Fredly dari Bakes. Kita ketemu lagi di sini sampai Jumat di acara Rumpi. No secret. Wah. Waktu berlalu, musim berganti, aku masih di sini untuk dirimu. Garis hatiku tertuju padamu, bunga-bunga rinduku hiasi taman hati. Lemah dalam hatiku menunggu, sayang, apalagi yang kau ragu, percayalah sayangku. Nada-nada yang kita miliki akan mengalun abadi. Oh, bersemilah cinta yang mewangi, jangan pernah lepaskan sampai akhir nanti. Da 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 da. Oh, begitu pun juga diriku. Oh, asmara.